Saya ini kan berangkatnya sing penting orang itu diajari madep mantep. Katakan iman gitu. Katanya kan iman itu sebenarnya kalau menurut saya adalah madep mantep. Tapi gitu, kalau kita belajar kauroh atau kesadaran, Mas, itu ndak usah ngersulo ketika kita dipertemukan dengan siapapun. Lah berarti kan ketika itu juga bermasalah, itu kan guru toh, Mas. Dengan adanya orang yang bermasalah yang Anda temui kan ya guru. Iya. Itu guru kehidupan bagi Anda dan itu proses. Dan rumusnya wilakone urip. Berarti proses Anda harus ke situ. Karena ada orang itu kalau tidak ketulo-tulo dulu, gak sadar. Itu ya oke, gitu Mas. Jadi orang itu gak kesandung dulu, gak dibuat patah hati dulu, ceklek dulu, gak nalar Mas. Dan tidak ada evolusi. Perkembangan kesadaran itu tidak bertumbuh. Nah kadang kita harus bijak menyikapi hal seperti ini. Sing penting nerimo, gitu Mas. Yang penting nerimo. Makanya orang Jawa nerimo yang pandum tuh gak kok pandum urusan rezeki, bojo, pangkat enggak. Urusan ngangsu kawruh pun juga harus nerimo. Itu kedua. Ketiga nih, berarti jenengan iso ketemu wong kuwi kan mergo enek frekuensi. Betul. Nah, makanya dimulai rumus kita berbicara di dalam kehidupan itu nyemaknya awake dhewe. Makanya saya sudah bilang, sesuatu yang ada di areamu itu pasti kamu tarik. Kalau ditemukan orang dengan yang satu itu karena kamu yang narik sendiri. Berarti ada yang masih belum selesai di dalam dirimu. Maka kamu dipertemukan orang yang sama. Nek kamu ditipu gurumu, pasti kamu masih menipu dirimu sendiri, Mas. Iya. Itu mesti podo, cermin. Samsara itu cermin. Kaca rasa, gitu orang Jawa itu nyebut. Nah, ketika kita tahu rumus kuwi, eling lan waspada itu adalah harus mengamati cermin kita sendiri. Jangan sampai terjebak oleh cerminmu sendiri. Situasi itu akan sama, nek kowe digetak wong bakal ketemu wong sing getak kowe. Makanya kudu ngerti, itu rumus, sebab akibat. Nah, masalahnya orang belajar spiritual iki siji memisahkan sesuatu yang seharusnya tidak dipisah. Contoh gitu. Penderitaan ini karepe kan gak gelem. Geleme sing bahagia. Padahal itu salah satu bagian. Jadi siji, satu kesatuan. Terus goleke sing apik, sing elek emoh. Padahal menurut saya hal yang baik itu pasti sesuai kepentingan dia. Nek sing dianggap jelek mesti gak sesuai kepentingannya. Nah makanya ketika Anda belajar ke dalam batin Anda, suwung itu netral Mas. Jangan terkontaminasi saat menilai itu dengan emosi Anda, rasa suka dan tidak suka Anda. Itu kemelekatan, itu menyengsarakan, termasuk Anda mengasosiasikan seorang guru. Lah nek sampean njaluki guru ki sing bersifat apik-apik terus kowe mesti ceklek. Donya isine gak sesuai kepentinganmu. Gitu kira-kira gitu. Dunia itu tidak sesuai kepentinganmu. Itu nek menurut saya pribadi gitu loh. Jadi nek sampean ditemukan dengan orang yang koyo ngene disesatne gak masalah. Justru ketersesatan itu adalah pola untuk mengembangkan kesadaran Anda. Soko tersesat kan jenengan akan mengambil tindakan, mendapat nilai-nilai, pengalaman dan sebagainya. Kuwi apa? Kuwi pelajaran toh nyatane. Berarti guru Anda adalah proses Anda. Kira-kira ngono. Kira-kira ngono ya. Iya. Jadi kembali ini mantep-mantep. Orang lain, guru siapapun itu harus membuka jalan, memberi pertimbangan, nggih. Tapi sisane yang memutuskan kuwi diri kita sendiri. Makanya mantep-mantep. Bima itu punya ajian ungkal bener karena dia madep mantep. Karena yang dia ketahui semua yang ada di sekeliling kita itu adalah Tuhan. Tapi kadang kita sengsara. Oleh apa? Oleh apa yang dikatakan oleh suara-suara yang di sekeliling kita. Kita bingung. Bingung inilah yang membuat kita stagnasi, kacau, naik turun gak karuan. Makanya perlu madep untuk mengunci. Dan ketika madep mantep, kita itu ngempel, manunggal. Sesuatu itu ya jadi Tuhan itu sendiri. Kamu berlari lor kidul sejauh manapun kamu meleset peksi mabur itu akan bisa kembali ke kandangnya lagi kalau Anda madep mantep. Karena yang Anda ketemu itu adalah semuanya adalah tempat Tuhan, wajah Tuhan kalaupun ada. Yang buat tersesat itu pikiran yang kemana-mana itu. Kira-kira begitu. Saya menurut Anda iblis itu apa tuh sebenarnya kan? Menurut Anda itu iblis itu apa? Kan kita mengasosiasikan bahwa iblis itu adalah makhluk gitu. Nah, bagi orang Jawa itu iblis dan demit itu ada di dalam diri sendiri. Menyatu dalam diri manusia ya. Betul, karena diri kita juga bukan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Sosok di luar manusia bukan. Gitu. Nah, kesalahan kamu menyosokkan. Iblis itu adalah personifikasi energi yang ada di dalam diri kita yang bersifat masih rendah. Makanya disebut hawa nafsu atau emosi rendahan, emosi murahan yang masih terkontaminasi pikiran yang ruwet. Itu menurut saya adalah iblis. Nah, itu kalau dalam skala yang tak jelaskan kemarin, manunggaling kaulogus itu ketika Anda masih terjebak di cakra bawah. Makanya cakra bawah inilah yang bersifat seperti iblis kalau tidak ditransendisikan. Transendisikan itu dilebur ke munggah. Iya, paham. Sampai tarapannya naik. Nah, bagi orang Jawa makanya demit itu tetap dikasihi. Oh, gak dimusuhi. Karena makanya disedekah itu dikasihi, dielengke. Si demit kamu harus berevolusi. Jadi kita itu menjadi penghantar, penyampai atau pemberkat energi-energi masih berada di bawah.
Anda khalifah kok. Anda itu bisa mengelola apapun saja yang ada di dunia ini karena diwarisi semua sama Tuhan itu sendiri. Dan si iblis ini menurut saya hanya personifikasi dari energi bawah, energi gelap, energi hitam yang masih memejal, yang butuh dilembutkan kepada energi yang tertinggi yaitu welas asih. Maka disitulah baru ketemu manunggaling Kawula Gusti. Nah, kita tuh selalu mendikotomikan sesuatu. Makanya yang mangro tinggal itu pikiran kita yang terkontaminasi oleh lingkungan kita. Akhirnya mempengaruhi emosi kita. Nah, emosi yang bergejolak dan pikiran yang ruwet, ini menurut saya adalah iblis. Makanya bagi orang Jawa itu ingsun anyeksane orang-orang pangeran ingsun satu. Ingsun anglindungi ingsun piyambak saka serangan dimak ingsun dhewe. Jadi kita itu berlindung dari serangan pikiran kita yang terkutuk sendiri. Jangan nyalahkan iblis. Saya sudah bilang sesuatu di luar dirimu itu tergantung Anda sendiri. Nah, jadi sedulur papat lima pancer. Ya si pancer itulah yang harus dioptimalkan karena itu sang pengelola. Itu Tuhan itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ketika saya ngomong iblis itu sebenarnya apa, Mas? Iblis itu personifikasi dari energi yang masih bersifat kasar, masih bersifat rendah. Nah, makhluk halus itu bisa membentuk itu karena ada proyeksi pikiran kita sendiri. Kayak sampean ki dideni pocong, enak wong diketoki pocong. Berarti wong kuwi wedi mati, Mas. Wedi urip, wedi mati, akhirnya sing diketoki pocong. Dibantu oleh betul, dia akan menarik energi rendah. Yo, gitu. Energi rendah di sekelilingnya dia akan termanifestasi melalui proyeksi pikiran kita. Karena kinerja pikiran kita itu seperti layar proyektor. Makanya kebatinan itu nyuceni batin. Biar bening, jernih ketika melihat sesuatu. Berarti orang yang sering misalnya kuntilanak, makhluk halus apa segala macam bajangkrek, kuntilanak, belum pasti dia punya indera keenam, terus sensitif, belum tentu ya Mas ya. Makanya kan kudu dipetakan. Makanya ketika ada orang tanya indigo ya apa toh maksudnya? Betul, karena kita memiliki perangkat namanya asna. Asna itu hubungan dengan namanya pineal gland. Nah, pineal gland itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menerjemahkan dan memahami bahasa gelombang. Lah, gelombang ini belum bisa tervisualisasi. Tervisualisasi tergantung emosi dan pendarahan pikiran kita. Angen-angenmu lho. Lah nek kowe ngangen-ngangen demit ki ayu ya ketemune ayu. Tapi nek angenanmu demit ki isine wedi, berarti sing ketok ya barang reget, ya wedi. Nah, ketika misalnya kuntilanak, kenapa ada kuntilanak? Kuntilanak itu nek zaman biyen menurutku ilu-ilu lah, ilu-ilu. Jadi dia sekarang dipersonifikasikan sebagai wong wedok gitu kan. Sing matine diruda peksa atau diperkosa terus dibunuh gitu. Akhirnya apa sebenarnya personifikasi makna dari itu? Kegetiran, Mas. Nek kowe iki wong uripmu ki melo, pasti kowe gampang diketoki kuntilanak. Karena lemah batinmu itu. Saya ngomong ya, kasih itu berdiri tegak. Nek kasihan ki melo. Jadi boleh mengasihani orang, tapi nek berlebihan kowe tidak boleh. Itu bermasalah terhadap Anda. Anda tidak kokoh. Ibaratnya wong Jawa itu angin-anginan, melo, Mas. Wong melo iki gak kokoh. Kan ngesakne wong kan apik toh. Tapi nek berlebihan tidak boleh, itu kegetiran namanya. Ketika kegetiran itu menggumpal di dalam diri Anda, ya sing diketoki hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan akan memproyeksi hantu namanya kuntil anak. Kira-kira ngono kuwi. Nah, terus bareng disebuli uyah, dikepruk uyah. Lah nyapa mbok usir-usir wong yang menarik itu kamu, yang mencipta juga kamu. Kita memiliki perangkat namanya cipta. Kira-kira gitu. Ya makanya kan takon bedanya antara spiritual dan supranatural. Supranatural itu memang kita memiliki kemampuan perangkat namanya otak. Otak kita tuh dimak namanya. Dimak itu isinya manikem. Nah, manikem itu memang memiliki kemampuan doyo untuk mencipta. Lah sampai iso gawe mobil iso kon dinek rasa termasuk segala sesuatu yang belum terjadi itu ya. Duh, betul. Kan gelombang pikiran kita itu juga mempengaruhi beberapa zat yang ada, partikel-partikel yang ada di sekeliling kita. Sampai gak percaya, pikiran itu sangat mempengaruhi kita. Sampai pikirannya kok negatif, uripnya lemah, Mas. Males-malesan nyapa-nyapa. Tapi nek sampai pikirannya positif, bergairah, hidup itu mesti terinspirasi. Itu saja, Anda bisa mencipta. Ketika Anda terinspirasi, ngerjain apa-apa enteng gitu. Jagat itu padang gitu, Mas. Tapi nek sampai buntet pikire, ya budak angen-angene. Akhirnya sing dicandai sial terus, Mas. Itu kan dicipta oleh pikiran Anda sendiri. Apa itu Mas tadi manikem ya? Manikem. Nah, yang itu namanya supranatural. Tapi kalau itu diberdayakan, juga menjadi kekuatan. Makanya jadi darani bejijatan itu. Kalau ilmu Jawa itu nyebutnya bejijatan atau kanuragan kesaktian gitu ya. Tapi nek sebenarnya sakti kan sini pengetahuan asini. Kan salah gunakan bejijatan. Jadi ketika Anda bisa memberdayakan kekuatan pikiran, ya kuwi sing dianggap bisa ngempelne kekuatan sedulur papat itu yaitu avatar Anda sendiri. Makanya ketika jenengan diwaris itu kon wirid jumlahe 1000 gitu, 1000 wiritan terus poso mutih gitu.
Kan di situ ada mantra. Nah, mantra itu terkandung apa? Misalnya awakku prajuk wesi, ototku balung, dan Anda itu akan mengeras seperti besi itu sendiri ketika Anda memproyeksi diri Anda seperti itu. Disugesti dalam rentan waktu tertentu. Pikiran lagi itu ya. Pikiran. Namanya sugesti preoratif. Makanya karo guru ini dikondisikan seperti itu. Makanya sok ngono wong mlaku ning dhuwur geni barang ra krasa panas itu karena diubah alam bawah sadarnya. Jenengan teko kene iki mang nganggo alam bawah sadar. Padahal yang jane karo jaduman karo ngobrol ya teko kene. Iya. Itu siapa yang nonton alam bawah sadar? Lah, itu kekuatan pikiran nek dikelola. Gitu loh, Mas. Juga bisa memberdayakan hal yang ada di dalam kehidupan itu dengan mengelola kekuatan pikiran. Tapi nek berlebihan bahaya karena ego bercokol. Makanya ilmu bujizat dan kesaktian ini kadang sok disalahgunakne. Malah wonge rumangsa iso, rumaos leres, rumangsa paling bener gitu. Tapi makanya nek wong Jawa sing diajari paling enggak iku ya spiritualnya, kaweruhe. Karena kaweruh itu urusan gelombang namanya hati, perangkat yang kita berdayakan. Maka di sini namanya ada cakra anahata, rasa sejati ning rasa. Karena ini yang Mas? anahata. Anahata. Cakra Itu anahata. cakra yang ada di jantung. Rasa sejati. Rasa sejati nek bahasa muslime islami yang tak arani qalbu mukmin minallah itu. Jadi qalbu itu sebenarnya dudu ati yang berbentuk, ati yang tidak terbentuk tapi ada. Kayak dene isine wuluh wong-wong. Jadi bumbung kosong itu tengahnya kan kosong, tapi kok enak isine. Lah angin kok, lah angin ki ora ketok tapi ya enak kan itu. Kira-kira kan begitu. Nah, jenengan karek nganggo sing ndi? Iki apa iki? Lah nek pengen nganggo iki ya iso, nek nganggo iki karena nek nganggo iki tok tanpa ada ini tidak ada kendali. Maka ketika Anda bisa mencipta tanpa dikendalikan oleh ini bisa berbahaya. Oh, bahayanya apa, Mas? Deh, lah saiki nek sampeyan iso nyipta nuklir, Oh iya. contoh gitu. Nah, sekarang ini kan permainan pikiran nih. Digendam, diopo, itu kan permainan pikiran. Misalnya sampean ngene ngono, seminggu iki ngucapne mantra awakku gunung, mbok pasani. Ketika itu sudah masuk di alam bawah sadar, diangkat ora kuat tenan sampean. Makanya yang kesaktian orang zaman dulu itu memberdayakan kekuatan manikem itu tadi, pikiran. Gitu. Karena pikiran tuh hampir mempengaruhi dari seluruh bagian hidup kita.